ayat yang ke-6 ini bagian khotbah Yesus di bukit, yang dimana Tuhan seajarkan kepada semua orang, termasuk murid-muridnya, dan pada malam hari saudara. Untuk apa? Untuk haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Ya. Untuk haus dan lapar akan firman Tuhan. Di sini saudara, dalam ayat yang ke-6, Yesus mengajarkan betapa pentingnya memiliki haus dan lapar akan kebenaran. Yesus membandingkan kebenaran itu dengan makanan dan minuman. Di mana sangat penting bagi kehidupan kerohanian setiap orang. Saudara kasih Tuhan, kebenaran yang dimaksudkan Yesus adalah kebenaran firman-Nya, yaitu firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kekuatan bagi saudara. Maka dari itu saudara, Yesus katakan berbahagialah, berbahagialah setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Seberapa banyak kita yang haus akan firman Tuhan? Karena hari-hari ini ya tidak sedikit orang yang lupa akan firman Tuhan. Kebanyakan orang sudah lupa firman Tuhan. Contoh saudara, waktu-waktu yang sudah ditetapkan untuk beribadah tidak mau beribadah, banyak alasannya. Yang itu, yang inilah, yang itulah, banyak alasannya. Tuhan sudah berjanji setiap orang yang haus dan lapar akan kebenaran itu akan dipuaskan. Tetapi orang belum puas mencari sesuatu di luar Tuhan, makanya tidak akan puas-puas. Tetapi kalau kita mencari kebenaran firman Tuhan, kita akan puas. Amin. Kita akan lega, kita akan senang. Dan juga Yesus di sini berbicara tentang kebenaran sebagai sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan rohani kita. Dan kebenaran di sini yang dimaksud adalah bukan tentang pengetahuan atau kebenaran intelektual. Ya, kepintaran kita tidak. Ada banyak intelektual kita ya yang serius tetapi tidak berlandaskan firman Tuhan, melainkan tentang kebenaran yang menyeluruh atau transformatif. Apa itu transformatif? Transformatif itu berarti memiliki kemampuan untuk mengubah atau mentransformasikan sesuatu cara signifikan. Jadi ada perubahan yang terus menerus. Dan dalam konteks Matius pasal yang kelima ayat yang ke-6 saudara, kebenaran yang transformatif berarti kebenaran bahwa kebenaran firman Tuhan itu memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan seseorang secara mendalam, baik dalam pikiran, perasaan maupun tindakan. Nah, ini penting sekali. Jadi perubahan itu ya
sangat mendalam, baik dalam pikiran kita, perasaan kita maupun tindakan kita, itu ada perubahan yang terus menerus. Bukan hari ini berubah, besok mati kan. Terus berubah, semakin naik dan naik. Nah, itu perubahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Bukan turun. Memang ada kala yang namanya manusia itu ada turun naik, tetapi yang Tuhan inginkan itu adalah sedikit demi sedikit ada perubahan. Nah, ciri perubahan itu adalah mengubah pola pikir. Amin, saudara. Mengubah pola pikir. Setiap orang yang bisa mengubah pola pikir kita di dalam kebenaran, maka orang itu memiliki transformasi kebenaran. Dan itu layak di hadapan Tuhan. Sehingga kita dapat mengubah cara berpikir kita dan memandang hidup kita itu lebih baik lagi, bukannya mantul. Jadi kalau kita berubah, saudara, berarti hidup kita, wah, saya harus baik. Amin. Hidup saya harus lebih baik lagi. Ya, kalau kemarin kan memang nggak apa-apa, saudara. Namanya tidak kemarin kan, tetapi kita berpandangan ke depan. Amin. Jangan ke belakang, ke depan. Itu bertransformasi. Ini ada perubahan. Yang kedua adalah mengubah perilaku. Kebenaran yang bertransformasi dapat mengubah perilaku kita menjadi lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi perilaku kita itu akan distandarkan dengan kehendak Tuhan. Sama-sama kita belajar untuk mengubah perilaku kita. Amin. Ya mungkin dulu kurang, saudara, ya kita ubah lagi. Amin. Ubah yang lebih baik lah lagi. Amin. Ya, kita ubah lebih baik. Yang selanjutnya, ciri kebenaran yang transformatif adalah mengubah hubungan. Nah, mengubah hubungan itu mengacu kepada hubungan kita dengan Tuhan dan dengan orang lain. Jadi, saudara, kalau hubungan kita sama Tuhan baik, maka hubungan dengan orang lain juga akan baik. Amin. Karena hukum Tuhan itu kasih Tuhan alamu dan juga kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Maka kita mengubah hubungan kita dengan cara apa? Ya, kita sering doa, puasa. Amin. Dalam persekutuan yang ada, dalam ibadah-ibadah, event-event yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita lakukan itu, saudara, supaya ada hubungan yang baik, yang erat dengan Tuhan. Ya. Karena Tuhan senang orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Dampaknya adalah hidup yang bermakna. Dampak dan perubahan itu adalah hidupnya bermakna. Ya. Artinya bahwa hidup kita itu lebih baik dari sebelumnya. Ya. Amin. Kalau ada perubahan. Yang kedua, dampaknya adalah kita ada perubahan hidup, itu memiliki pertumbuhan rohani yang signifikan. Jadi luar biasa kalau kita harus melakukan firman Tuhan. Amin. Saya juga baru saudara.
Supaya hamba Tuhan berenang, gitu kan. Oh iya, benar firman Tuhan. Setiap saya renungkan, oh iya, benar firman Tuhan. Makanya Tuhan katakan sama dengan makanan dan minuman, sangat pentingnya. Kalau makan dan minuman itu kita itu inginkan, ya, itu kan memuaskan jasmani kita. Tetapi firman Tuhan, kebenaran itu akan memuaskan rohani kita. Makanya ketika kita dengar firman Tuhan, oh iya benar, amin. Kita aminkan itu. Nah, kenapa firman Tuhan itu penting, saudara? Mengapa kebenaran Tuhan katakan dalam ayat tadi, saudara? Berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Ya. Mereka akan dipuaskan. Nah, kebenaran itu mengapa penting? Ya. Coba saya cari, ya, cari saudara, dan saya temukan kebenaran itu penting karena kebenaran itu adalah dasar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Amin. Kalau kita sebagai orang Kristen itu nggak benar, itu sudah payah. Payah hidupnya. Tetapi sebagai dasar kehidupan orang Kristen, Yesus berikan dua macam dasar yang diajarkan oleh murid-muridnya dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Di sana ditulis setiap orang yang mendengar, dua macam dasar, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Yang kedua, dikasih contoh buat saya saudara, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turun hujan dan datang banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Maka saya katakan tadi, kalau hidup orang Kristen itu tidak ada kebenaran, maka gagal hidupnya. Tetapi kalau orang Kristen, orang percaya yang setia, dia melakukan kebenaran, dasarnya adalah di atas batu, di atas Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai dasar kita. Dan kalau kita tidak melakukan, maka kita akan gagal. Dan Lukas pasal yang ke-8, Lukas pasal yang ke-8 Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 misalnya. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu
dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Dalam terjemahan lain, saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup ditulis, benih yang jatuh di tengah-tengah semak duri menggambarkan orang yang mendengar serta percaya akan firman Allah, tetapi kemudian iman mereka terjepit oleh kekhawatiran, kekayaan, tanggung jawab, serta senang hidup. Dengan demikian mereka tidak menghasilkan buah. Maka dari saudara, kita sebagai orang percaya harus memiliki dasar yang kuat. Amin. Supaya tidak gagal. Tidak gagal, tetapi memiliki satu momentum dan keyakinan yang kuat kepada Tuhan untuk kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa penting kebenaran itu? Kebenaran itu, saudara, dalam ayat yang ke-6 di pasal 5 dalam Matius ditulis bahwa orang yang lapar dan haus tentang kebenaran itu akan dipuaskan. Makanya penting kebenaran itu akan dipuaskan. Jadi sebanyak apapun, saudara, dalam kehidupan kita, apa yang kita miliki waktu itu melimpah, ya, tetapi itu belum tentu memberikan kebahagiaan yang maksimal, kecuali memiliki kesukaan firman Tuhan. Kalau kita memiliki kesukaan firman Tuhan, maka hidup kita akan bertumbuh dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Kebenaran membawa kebahagiaan dan kepuasan buat sang saudara. Jangan lupa, saudara, maka dari mari kita lapar dan haus. Amin. Ya, kalau kita buka firman Tuhan, anggaplah itu makanan seperti makanan jasmani, sehingga kita kuat. Ya. Yang ketiga, alasan ketiga adalah kebenaran membedakan kita dari dunia ini. Membedakan dari dunia ini. Kita yang di dalam Tuhan itu beda dengan di luar sana. Ketika kebenaran itu mutlak dalam kehidupan saudara, maka kita akan berbeda. Dan perbedaan itu akan menghasilkan buah yang nyata buat saudara. Orang akan melihat. Amin. Orang akan melihat buahnya. Makanya saudara, kebenaran itu akan membuat beda dengan orang yang di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kan di situ akan membuat kita semakin hari semakin hidup kita bertumbuh. Dan apa manfaatnya kebenaran dalam kehidupan sang saudara? Ada manfaatnya buat kita semua. Yang sudah saya katakan tadi, hidup kita akan semakin bertumbuh rohani kita. Amin. Yang saya ceritakan dari bawah itu, saya buka baru saya bilang, oh iya, saya juga seperti ini.
ada yang luar biasa yang ketika kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, ya, kita makan firman Tuhan, kita kunyah, ya, kita teliti, kita telaah, ya, kita pelajari, ya. Semakin dalam kita merasa sesuatu yang berbeda di situ. Amin. Hamba Tuhan pas kita renungkan Tuhan itu berjam-jam enggak terasa, pasti itu. Ya. Saya percaya jemaat juga sama. Setiap buka kita renungkan sama, akan mendapat sesuatu berbeda. Dan disitulah ada pertumbuhan rohani. Yang kedua, manfaatnya adalah kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Amin. Sekarang tantangan sangat berat, saudara. Kalau 2024 masih mungkin biasa, 2025 agak berat. 2026 tambah berat. Kalau di luar itu, ya, kalau berat. Ya. Dan Lukas pasal yang berapa 7 tadi ayat 14, karena terhimpit dengan tanggung jawab, kekayaan, dan firman Tuhan hilang, maka nggak akan berbuah. Itu orang yang sudah nggak yakin dengan firman Tuhan. Tetapi orang yang yakin dengan firman Tuhan berbeda. Makanya setiap tantangan itu boleh ada. Amin. Sang saudara ada banyak tantangan. Kita semua ada tantangan itu. Ya, ada saudara. Ya, maupun besar kecil saya nggak tahu. Ya, saudara hadapi seperti apa. Tetapi ingat bahwa Tuhan itu selalu peduli buat saudara. Amin. Ketika hidup kita itu benar di hadapan Tuhan. Ketika hidup kita benar di hadapan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan ketika kita menghadapi tantangan. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13, ya, ditulis segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara, ya, kita ubah, segala kesulitan, ya, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala masalah dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itulah uniknya kita hidup dalam Tuhan, saudara. Amin. Sangat luar biasa. Maka Yesus ajarkan ini, saudara, supaya murid-muridnya juga kuat tahan menghadapi cobaan. Dan kita sama, saudara, apapun saat ini kita hadapi, kita percaya bahwa kita akan kuat bersama dengan Tuhan. Kita akan kuat bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan membela hidup saudara. Tuhan akan terus memberikan kekuatan kemampuan. Maka tadi saya katakan bahwa ada transformasi, ya, dalam hidup kita. Maka itu ada perubahan yang sangat luar biasa ketika firman Tuhan itu hidup dalam hidup saudara. Itu akan menguatkan saudara. Sebesar apapun masalah kita, baik itu masalah dalam pendidikan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, ingat Tuhan ada.
buat saudara. Amin. Tuhan nyata buat saudara, asalkan kita percaya. Saya sering katakan berjemaat maupun hanya beberapa orang yang datang dan hadir saudara, tetap kuat. Ya. Walaupun engkau tidak bawa persembahan, tetap gereja. Ya. Kalau saya lihat kasihan jemaat saya itu kalau posisi tarik daun sama hujan terus. Karena sebelum mengambil getah keren. Kalau ngambil getah keren saudara, itu kalau hujan sama tarik daun itu nggak ada getahnya. Dan juga harga turun dari harga pokok beras itu sakit mereka. Makanya terkadang jemaat itu tidak bisa buat apa-apa lagi. Saya katakan kuat harus kuatkan Tuhan, jalan terus. Ya. Dan puji Tuhan walaupun ada yang jauh saudara, ada yang jalan kaki. Kalau motor saya ada bensin saya suruh antar ke motor. Ya. Yang penting mau beribadah, mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita sama, mungkin di desa, di kota sama, ya, memiliki masalah yang berbeda, tapi Tuhan menolong kita semuanya. Asalkan Tuhan katakan, baiklah kita haus dan lapar akan kebenaran, maka kita semuanya akan dipuaskan tanpa terkecuali. Dan firman Tuhan saudara akan menguatkan saudara, asalkan kita percaya firman Tuhan itu nyata buat kita semuanya. Kiranya firman Tuhan sendiri ini memberkati kita semuanya. Tuhan selalu mengasihi dan saudara. Tuhan akan memulihkan kita semuanya, asalkan kita haus dan lapar kebenarannya. Kebenaran itu mengacu pada diri Yesus sendiri saudara.